Ya, shalom saudara terkasih dalam Kristus. Apa kabarnya saudara? Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Rehat, Renungan Hati Sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Saudara, hari ini saya akan membawakan tema yaitu tetaplah melekat dan berdoa. Ya, sekali lagi, tetaplah melekat dan berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kita mulai renungan kita hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih, cinta, dan anugerah pemeliharaan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau siapkan hati setiap kami ya Tuhan, sehingga setiap firman yang ditabur boleh bertumbuh dan berakar di dalam kehidupan kami, sehingga berbuah bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan tentu saja nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Berkati pula hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya Kau urapi hamba-Mu, sehingga hanya isi hati-Mu saja yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat nas kita hari ini ada di Daniel 6 ayat yang ke-11. Mari kita siapkan Alkitab kita baca firman Tuhan ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, saudara, hari ini saya ajak kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang masih muda. Namun, meski masih muda, hidupnya itu luar biasa disertai Tuhan. Dan saya percaya kita semua yang merenungkan firman Tuhan hari ini pasti juga mau untuk hidup dalam penyertaan Tuhan. Amin, saudara. Siapakah dia? Ya, dia adalah Daniel. Ya, siapa Daniel itu ya? Nah, Daniel adalah seorang yang muda, yang pilihan, yang ditangkap dan dibawa oleh Nebukadnezar pada waktu Yerusalem itu runtuh. Daniel adalah orang muda yang memiliki roh yang luar biasa dan memiliki kualitas hidup yang mampu menjadi saksi bagi Allah mengenai nyatanya penyertaan Tuhan dalam hidup setiap umatnya. Sehingga meskipun berada dalam negeri pembuangan, tapi rupanya perjalanan kehidupan Daniel bukannya makin merosot. Justru sebaliknya, Daniel makin hari makin naik. Seperti janji firman-Nya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Di Ulangan 28 ayat yang ke-13. Saudara, bila kita lihat kehidupan Daniel ini saudara, yang menarik adalah sekali lagi meskipun dia di dalam situasi yang tidak baik, mungkin juga termasuk dikecewakan keadaan waktu itu karena dia harus menderita demi imannya. Yang bisa kita lihat nanti dalam natsnya ya, reaksi Daniel pada saat itu benar-benar memang menakjubkan. Ya. Dalam Daniel 6 ayat yang ke-11 dikatakan Daniel baru saja mendengar bahwa jika ada orang yang tertangkap sedang berdoa atau menyembah kepada siapapun selain menyembah Raja Darius, maka mereka akan melemparkannya ke lubang singa. Ya, nah, di mana lubang itu berisi singa-singa lapar dan itu merupakan lubang yang mengerikan bagi orang-orang hukuman pada saat itu. Tapi lihat, tahu resiko seperti itu, apa yang dilakukan Daniel di tengah kesesakan yang dialaminya akibat aturan itu. Dia tetap pulang ke rumahnya, membuka jendelanya, dan tetap berdoa seperti biasa yang dia lakukannya. Jadi jelas, di sini dia melakukan hal ini bukan karena dia sedang dalam keadaan baik-baik saja, tapi sebaliknya
dia sedang diperhadapkan pada bahaya yang bisa merenggut nyawanya. Namun kita bisa lihat luar biasanya Daniel ini, saudara. Dia tetap tunduk kepada Allah dengan tetap berdoa dan hanya menyembah Allah saja. Dikatakan di Daniel 6 ayat 11b bahwa Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, reaksi Daniel terhadap keadaan pada saat itu begitu memang berkebalikan dengan reaksi kebanyakan dari kita yang mungkin diperhadapkan pada situasi yang sama. Kesesakan, kekecewaan, ketakutan, atau bahkan sesuatu yang menyangkut nyawa kita. Seringkali kita justru menjauhkan diri kita dari Tuhan. Namun hari ini kita lihat, tidak dengan Daniel. Sehingga hari ini, hendaklah ini menjadi teguran bagi kita dan membuat kita, termasuk saya saudara, untuk merenungkannya. Saudara, reaksi awal kita terhadap sesuatu memang biasanya merupakan hasil kebiasaan dalam hidup kita. Dari kisah hari ini kita belajar, Daniel telah membuat kebiasaan dalam hidupnya untuk melekat dengan Tuhan. Dibuktikan dengan kebiasaannya mencari Tuhan setiap waktu dalam kondisi apapun. Dikatakan dia selalu berdoa, berlutut, serta memuji Allahnya. Sehingga di akhir kisah kita bisa lihat, meski tetap dihukum dan dilempar ke dalam gua singa, tetapi Daniel terus melekat pada Tuhan. Dia lebih percaya Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan pengharapannya itu tidak sia-sia. Kita lihat kuasa Tuhan justru dinyatakan. Hidup Daniel bukannya hancur, justru sebaliknya makin dipakai Tuhan. Hidupnya dapat menjadi kesaksian iman yang hidup, kesaksian kuasa Tuhan, sehingga raja yang belum percaya akhirnya dapat mengenal Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan Daniel. Ini luar biasa, saudara. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Maukah kita senantiasa melekat dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Kita mau senantiasa mencari Tuhan dengan berdoa. Ketika kita sedang putus asa, kecewa, atau ketakutan, kita tetap mau mencari Tuhan. Dari kisah ini kita bisa belajar, saudara. Mungkin saat ini, bila ada di antara kita yang sedang begitu putus asa, sedang dilanda kekecewaan atau ketakutan, atau bahkan semua itu mungkin seakan membuat kita di dalam suatu lembah atau kekelaman yang gelap dan dalam. Satu hal yang harus kita perhatikan dari ini, saudara. Firman Tuhan ingatkan melalui kisah Daniel ini. Jangan menyerah dengan imanmu. Tetaplah kuat dan teruslah andalkan Tuhan. Jangan cari pelarian yang lain, tapi cari Tuhan. Berdoalah. Ada Tuhan yang berkuasa untuk memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Saya pun, saudara, pernah mengalami hal-hal seperti itu, saudara. Dan pada saat itu perasaan putus asa dan kecewa begitu memang mempengaruhi saya. Dan kedua hal ini saya sadari bahwa itu di luar kendali saya. Hingga akhirnya sama seperti sebagian orang lain yang dilanda kekecewaan. Membuat saya ingin mencari kenyamanan yang dapat saya kendalikan. Yaitu dengan mencari pelarian dengan penghiburan. Saya dolan, saya piknik, saya makan, dan melakukan hal-hal yang menurut saya bisa membuat saya melupakan kekecewaan itu. Dan memberikan kenyamanan yang baru untuk saya. Namun akhirnya memang dalam situasi itu saya belajar bahwa pelarian saya itu tidak menghasilkan apa-apa bagi hidup saya waktu itu. Apa yang terasa menghibur di mata rupanya tidak mengurangi rasa putus asa dan kekecewaan yang saya alami. Jadi jelas, dalam hal ini
pelarian dengan standar dunia bukanlah cara yang baik untuk mengatasi permasalahan yang kita alami. Ketika saya menyadari bahwa pelarian atau melarikan diri dari kesesakan dengan mencari penghiburan dunia itu tidak memberikan kelegaan yang saya cari, saya waktu itu diingatkan sahabat saya mengenai kisah Daniel ini. Hingga akhirnya saya dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Hingga akhirnya saya berani untuk mulai mencoba untuk membawa beban saya dalam doa. Belajar bersyukur dan mulai memuji Tuhan. Awalnya saudara memang gak terasa seperti memuji Tuhan. Hampa rasanya. Ya mungkin karena saya masih berada dalam lembah kekecewaan saya. Namun ketika saya terus belajar melekat pada Tuhan, terus berdoa dan terus berusaha mengucap syukur, saya rasakan ada sesuatu yang mulai bergeser dalam hati saya dan perubahan terjadi dalam sikap saya. Ketika saya mulai dapat melihat penyertaan Tuhan yang tidak saya sadari karena terus pada waktu itu saya berfokus pada masalah. Padahal sebetulnya senantiasa ada penyertaan Tuhan itu di tengah beban yang saya alami waktu itu. Sehingga saudara, singkat cerita, akhirnya hidup saya benar-benar dipulihkan. Dan bisa move on kalau bahasa sekarang gitu ya. Nah, saya yakin saudara, banyak dari kita juga pernah mengalami hal semacam ini. Pesan saya malam hari ini, mari kita bangkitkan iman kita. Mari kita teladani kehidupan iman Daniel yang tetap kuat meskipun di tengah situasi yang tidak baik. Daniel selamat dan merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa karena imannya. Dan dalam keteguhannya untuk terus percaya dan berpegang kepada Allah lewat doa-doanya. Ia terus berdoa dan tidak berhenti sedetik pun. Ketika masalah datang, Daniel tidak kecewa lantas meninggalkan Tuhan. Tapi justru ia datang kepada Tuhan. Ketika ia hendak dicelakakan, ia pun tetap percaya dengan iman yang teguh pada Tuhan. Maka kita bisa lihat bersama yang terjadi adalah bukannya celaka. Tapi ia malah memberikan sebuah kesaksian yang luar biasa atas kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Orang banyak pun melihat bahwa Daniel diselamatkan karena kepercayaan penuhnya pada Allah. Di ayat 24 kita bisa lihat, maka ditariklah Daniel dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa pun padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan juga doa orang benar bila dengar yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita bisa melihat salah satu buktinya lewat kisah Daniel ini. Kisah Daniel ini selayaknya membuka mata kita bahwa ada kuasa luar biasa di balik sebentuk doa dan ucapan syukur pada Tuhan. Jadi jikalau saja hidup kita suatu saat tertentu Tuhan izinkan mengalami lembah kekecewaan, kesulitan, kepahitan, tantangan, kesedihan atau lain sebagainya, tetaplah kuat imanmu. Melekatlah pada Tuhan. Bawalah seluruh bebanmu dalam doamu kepadanya. Kita belajar dari Daniel. Kita mau terus melekat pada Tuhan dengan berdoa dan mengucap syukur. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita dari segala hal apapun, bahkan yang tidak mungkin menurut logika manusia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Oleh karena itu sekali lagi, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan abaikan jam-jam doa kita. Mintalah hikmat dan pertolongan. Dengarkanlah suaranya dan patuhlah kepadanya. Tuhan akan selalu mendengar dan menghargai doa yang dipanjatkan anak-anaknya dengan sungguh-sungguh. Ada kuasa besar di balik doa orang benar. Jadi arahkan hidup kita hanya kepadanya dan rasakanlah damai sejahtera dan penyertaannya itu nyata dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus
memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh diingatkan mengenai pentingnya kami untuk kami terus menjaga hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Untuk terus melekat dan terus berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Karena kami percaya kami memiliki gembala agung yang luar biasa memelihara setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bila saat ini ada di antara kami yang sedang letih, berbeban berat, sedang mengalami pergumulan, Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk melewati segala pergumulan kami. Kami mau serahkan segala beban pergumulan kami, beban ketakutan kami ke dalam kaki-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau berkehendak atas hidup kami, memberikan hikmat atas setiap kami, memberikan jalan keluar atas setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh senantiasa untuk tetap kuat melewati semua proses kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukanlah setiap kami ya Tuhan untuk terus hidup melekat dan terus berdoa kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang membimbing setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Ku berjalan sendiri.